Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kepulauan Nusa Tenggara sejak dulu dikenal dengan pariwisatanya. Pantai yang cantik, pegunungan, pemandangan laut yang menawan, dan alam yang masih asri membuat banyak pelancong baik dari dalam maupun luar negeri tergoda untuk mengunjungi kepulauan di bagian timur Indonesia tersebut. Apalagi, Kepulauan Nusa Tenggara juga punya Pulau Komodo yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata paling pretensius bagi turis asing. Mirip sama Bali, Nusa Tenggara belum terlalu kenal dunia ikan karena belum banyak yang mengenal ikan-ikan asal Nusa Tenggara. Padahal banyak jenis ikan aneh, unik, dan cantik yang berasal dari sana. Apa aja ya kira-kira? Nah, nonton videonya sampai habis makanya. Yang pertama, Flasher Wrasse. Pada tahun 2013, dunia bawah laut Indonesia mengungkap satu lagi misteri kecil yang baru menampakkan dirinya. Nusa Tenggara Timur dikenal punya alam bawah laut yang sangat cantik. Koral di sana masih sangat sehat dengan ekosistem yang masih terjaga dengan baik. Di tengah koral yang sibuk, hadirlah seekor ikan kecil berwarna cantik yang ternyata merupakan salah satu jenis ikan baru yang baru ditemukan di sana. Ikan tersebut datang dari jenis Flasher Wrasse. Namanya emang masih kedengeran sangat asing, namun ikan ini merupakan salah satu ikan endemik asal NTT. Ikan ini ditemukan di perairan dekat Pulau Komodo, tepatnya di wilayah barat Pulau Flores. Ikan tersebut diberi nama Parasailunus renyi. Sebelum ditemukannya ikan ini, dunia baru mengenal ada 16 jenis ikan Flasher Wrasse yang teridentifikasi. Dengan ditemukannya ikan ini, jumlahnya naik menjadi 17 jenis. Bentuk ikan ini sangat menarik dengan warnanya juga yang sangat mencolok. Sekilas warna merah dan oranye di tubuh ikan ini membuat mereka kelihatan mirip burung merak. Walau banyak jenis ikan lain yang punya nama peacock, bahasa Indonesia burung merak, namun ikan inilah yang mungkin paling pantas mengemban nama tersebut. Walau nyatanya mereka nggak diberikan nama peacock. Nama renyi di nama belakang ikan ini adalah sebuah penghormatan untuk seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu Reni Kurnia Hadiati. Beliau adalah seorang yang berjasa dalam taksonomi ikan ini. Yang kedua, Upenus wilwhite. Jika jenis Flasher Wrasse baru yang ditemukan sekitar 10 tahun lalu, 2 tahun lalu, tepatnya di 2021, ada juga ikan jenis baru yang ditemukan di perairan Nusa Tenggara. Penemuan ini semakin memperkaya biodiversitas yang dimiliki oleh negara kita. Penemuan ikan yang sering disebut dengan nama goldfish ini terjadi di perairan Lombok, NTB. Mereka berasal dari keluarga Mulidae yang kalau di luar sana disebut dengan nama ikan mulet. Ikan mulet jenis baru ini ditemukan oleh dua peneliti asal mancanegara bernama Franz Weiblein dan Hiroyuki Motomura. Lucunya, sangat berbeda dengan penemuan ikan pada umumnya yang sering diambil dari habitat aslinya. Franz dan Hiroyuki malah nemuin ikan jenis baru ini di pasar setempat. Ikan tersebut lalu diperiksa dan terungkap bahwa ikan nemu ini adalah hewan jenis baru. Mereka menamakan ikan ini dengan nama Upenus wilwhite. Sebenarnya, goldfish atau ikan mulet punya persamaan sama ikan lele karena mereka semua mempunyai sebuah sungut yang berguna untuk mendeteksi makanan. Mereka adalah seekor ikan predator yang memakan cacing, moluska kecil, dan udang plus kepiting. Habitat ikan ini diyakini ada di sebuah laut yang dangkal dan berpasir. Temuan ini bukanlah sesuatu yang baru buat Indonesia karena setiap tahun ada 100 lebih jenis ikan yang ditemukan baik yang hidup di dalam air dan di darat. Selain si Upenus wilwhite, ada beberapa ikan yang datang dari genus yang sama namun dinyatakan sebagai ikan yang berbeda satu sama lain. Mereka adalah Upenus dimipavlov, Vietnam, dan Upenus elongatus, Jepang. Goldfish emang unik banget, walau mereka bukanlah greatest of all time. Tampilan ikan ini yang punya dua sungut di bawah terlihat kayak jenggot. Jadi, ikan lele punya sungut sebagai kumis, si ikan mulet ini punya sungut sebagai jenggot. Yang ketiga, Xenarchopterus buffonis. Ingat sama Gianluigi Buffon? Itu loh, kiper asal Italia yang eksis banget di tahun 90 dan 2000-an. Kamu pasti nggak nyangka ternyata ada ikan yang punya nama sama persis kayak beliau, yaitu Xenarchopterus buffonis. Walau ada nama Buffonnya, namun kasusnya sangat berbeda dengan Reni Kurnia Hadiati yang namanya diabadikan sebagai nama latin seekor jenis ikan. Nama Buffon di ikan ini nggak ada hubungannya sama sang kiper. Buffon River Gangfish sebenarnya sering dipanggil dengan julung-julung. Paruhnya sangat panjang, membuat mereka lebih cocok berperan sebagai ikan-ikan yang beraktivitas di area permukaan sungai atau akuarium. Selain itu, mereka juga lebih suka memakan serangga yang jatuh ke permukaan air.
Untuk panjang sekitar 23 cm, ikan ini bertubuh panjang dengan silindrika keperakan dan rahang bawah memanjang dengan titik tajam yang sempit. Ujungnya berwarna putih cerah yang tampak bercahaya di dalam air. Ia memiliki garis gelap yang menonjol di sepanjang bagian tengah rahang bawah sehingga tampak memiliki garis di hidungnya. Rahang atas sangat pendek, sirip ekor tidak bercabang. Ikan ini suka banget ngumpul bareng-bareng di bawah sebuah pohon yang ada genangan airnya. Mereka suka berkumpul dalam kelompok sembari menunggu ada serangga yang jatuh ke dalam air. Penyebaran wilayah ikan ini cukup luas, mulai dari Sumatera sampai Papua. Jadi udah bisa dipastikan jenis ini bukanlah ikan endemik. Yang keempat, Oryzias timorensis. Indonesia sebenarnya masih asing dengan sebutan rice fish atau ikan nasi. Padahal Indonesia punya banyak banget jenis rice fish ini. Cuma sayang peminatnya emang masih kecil, jadi hype-nya nggak berasa. Di luar negeri, Jepang deh contohnya, banyak orang yang memelihara rice fish. Walau bentuknya polos dan gak menarik gitu, banyak ternyata yang suka sama ikan berwarna gak polos. Padahal ukuran ini lumayan gede, sekitar 4 cm. Di Jepang, banyak banget yang melihara ikan, dan si rice fish ini merupakan salah satu yang paling banyak diminati, khususnya para penggemar aquascape. Sebaliknya, di Indonesia nama rice fish jelas belum dikenal luas sama orang-orang. Penghobi di Jepang menganggap ikan ini mudah dipelihara dan dibudidayakan. Walau begitu, harganya jauh lebih mahal di sana daripada di sini. Pamor ikan ini masih kalah sama neonetra dan berbagai jenis ikan tetra lainnya. Oryzias timorensis adalah salah satu ikan padi yang hidup di Indonesia. Warnanya cukup polos dan sekilas mirip ikan sere. Mungkin bentuknya inilah yang bikin banyak orang gak tertarik sama rice fish ini. Rice fish sebenarnya bisa jadi saingan sehat bagi ikan tetra karena rice fish juga punya ukuran kecil dan pasarnya juga satu, yaitu mereka yang memelihara aquascape. Mereka merupakan salah satu ikan endemik asal Nusa Tenggara. Rice fish kebanyakan berwarna polos sehingga mirip banget kayak ikan sere. Ikan sere secara image kan jauh dari keren, makanya masih jarang orang yang membudidayakan dan menjual rice fish di pasar lokal. Padahal mereka berukuran kecil dan bentuknya lucu banget. Yang kelima, Channa striata. Ikan Channa emang lagi naik daun selama 3 tahun terakhir ini, namun jenis Channa ini bukanlah yang termasuk digilai sebagai ikan hias. Channa striata mungkin jadi yang paling senior dalam dunia Channa karena ikan ini lebih dulu dikenal oleh masyarakat dengan nama ikan gabus. Penyebaran wilayah Channa striata ini lumayan luas, mereka hampir bisa ditemuin di seluruh Indonesia, juga beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, bahkan di India. Keberadaan Channa striata di Nusa Tenggara menjadi anugerah tersendiri bagi para masyarakatnya. Karena ukuran dan rasanya yang lezat kerap dijadikan hidangan lezat buat kebutuhan sehari-hari. Ikan ini merupakan ikan yang berasal dari wilayah barat, bisa dibilang sih dari Pulau Jawa. Entah karena diintroduksi atau memang mereka sejak dulu ada di Nusa Tenggara. Ikan gabus merupakan ikan predator yang sangat oportunis. Mereka adalah pemangsa ganas yang memangsa ikan, udang, sampai tikus. Ukuran maksimalnya bisa mencapai 90 cm. Walau dikenal ganas, tapi Channa striata tidak segalak ikan toman, saudara sejenisnya yang hidup di Kalimantan dan Sumatera. Channa striata mungkin bisa dibilang salah satu ikan predator yang membawa kebaikan dan rezeki, karena bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, baik dengan cara dikonsumsi ataupun dipakai menjadi obat. Pasalnya, Channa striata sering dimanfaatkan sebagai obat bagi ibu hamil atau mereka yang mempunyai luka besar di kulit. Yang keenam, Trichogaster pectoralis. Namanya emang terdengar asing, namun kenyataannya ikan ini adalah salah satu jenis ikan yang kerap dijumpai dan muncul. Mungkin di sungai dekat rumah kamu. Ternyata ikan sepat juga ada di perairan air tawar Nusa Tenggara. Ikan sepat bisa ditemukan di Lombok dan Flores. Penyebaran mereka cukup luas karena ikan ini mempunyai sebuah sistem pertahanan hidup yang sangat baik. Bahkan mungkin lebih baik dari jenis ikan lainnya. Ikan sepat atau nama kerennya Snakeskin gurami adalah ikan yang memiliki pernafasan labirin. Dengan pernafasan model gini, mereka bisa dengan mudah hidup di lahan basah yang mungkin gak bisa ditinggali oleh jenis ikan lainnya. Lahan basah dengan oksigen tipis, keruh, dan kotor masih bisa dijadikan hunian mewah buat para ikan sepat. Dengan sistem pernafasan ini, ikan sepat bisa langsung mengambil udara keluar permukaan air tanpa harus bergantung dengan kadar oksigen yang ada di dalam air. Habitat utama ikan sepat adalah perairan kecil seperti selokan, aliran air di sawah, dan sungai-sungai kecil. Ikan sepat juga sering dijadikan ikan konsumsi karena dagingnya yang lezat,
Namun karena ukurannya kecil, mereka nggak terlalu sering dijadikan pilihan karena orang lebih memilih makan ikan gurame yang ukurannya lebih gede. Selain di Nusa Tenggara, ikan sepat berkulit ular ini juga bisa ditemui di mayoritas negara Asia Tenggara, bahkan sampai ke Sri Lanka. Di Thailand, ikan ini sering dijadiin bahan buat masakan tom yum sebagai salah satu toppingnya. Masyarakat Nusa Tenggara mungkin juga punya beberapa resep kuliner khusus yang dipakai buat memasak ikan ini. Yang ketujuh, Rhiachitis aspro. Rhiachitis aspro ditemukan udah cukup lama, hampir 100 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1937. Ikan ini merupakan ikan yang cukup unik karena bentuknya jauh dari kata biasa. Mereka mirip kayak ikan sapu-sapu, namun dengan bentuk yang jauh lebih unik. Ikan ini sering disebut sebagai loch goby. Loch itu ikan-ikan pembersih kayak kuhli loch, sedangkan ikan goby lebih banyak lagi anggota familinya, dan si Rhiachitis aspro masuk juga ke dalam keluarga goby. Mereka merupakan salah satu jenis ikan tukang bersih-bersih, namun karena ukurannya bisa mencapai 30 cm, ikan ini kurang diminati buat menjadi pembersih akuarium, kecuali kalau akuariumnya berukuran besar alias mega tank. Ikan ini tinggal di sungai dengan arus yang deras dan dasar bebatuan. Di bebatuan inilah mereka sering hinggap untuk melawan arus. Rhiachitis aspro memakai mulutnya yang kuat sebagai pengait agar bisa menempel di sebuah batu untuk menahan arus sungai yang kencang. Kemampuan ini juga mirip sama yang dimiliki oleh ikan sapu-sapu. Bedanya si loch goby ini nggak bersifat invasif dan membahayakan ekosistem. Mereka lebih sering ditemukan di sungai-sungai yang berada di pegunungan. Uniknya, selain ditemukan di sungai, mereka juga bisa masuk ke aliran air payau sampai ke lautan, tepatnya di pinggir pantai yang berbatu. Memang ada sebuah teori yang menyatakan kalau ikan di Nusa Tenggara kebanyakan adalah ikan asal laut yang beradaptasi agar bisa hidup di air tawar. Karena itu, banyak banget jenis goby yang ditemukan di sana. Goby merupakan salah satu jenis ikan yang anggota keluarganya bisa kamu temui di berbagai jenis perairan. Sama seperti lele atau catfish, ikan goby juga bisa kamu temui di sungai, muara, dan lautan. Keberadaan Rhiachitis aspro membuat perairan di Nusa Tenggara menjadi semakin menarik, sekaligus masih sangat misterius karena masih sedikit orang yang mengungkap soal ada ikan apa aja di sana. Kesimpulan, Indonesia ini luas dengan jenis perairan yang sangat beragam. Kamu mungkin terkagum dengan Sungai Brahmaputra atau Sungai Amazon di luar negeri sana. Padahal Indonesia juga punya perairan yang masih menyimpan banyak misteri. Setiap hari aku selalu nunggu berita soal ikan jenis baru yang ditemukan. Siapa tahu bakal ada lagi yang ditemukan di Nusa Tenggara. Indonesia memang memiliki semuanya.